8 seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan pasca kraniotomi. Hasil pengkajian, pasien tampak hemiparasis kanan, lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleks fisiologis melambat dan saat dilakukan pemeriksaan otot, ekstremitas kanan didapatkan hasil sebagai berikut. Tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih bisa menggerakkannya. Berapa nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? Berapa, teman-teman? Terkait nilai kekuatan otot. 2, Pak. 2? Oke, betul ya, 2. Derajat yang pertama, derajat kosong ya, tidak ada kontraksi otot sama sekali, paralisis total ya, biasanya pada pasien yang koma ya. Kemudian derajat satu, kontraksi otot minimal ya, tanpa bersangkutan dan mengakibatkan gerakan. Yang derajat kedua, otot hanya dapat bergerak bila gaya gravitasi dihilangkan. Nah, ini sesuai dengan kasus yang kita lihat di sini ya. Karena pasien hemiparesis kanan lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleksnya melambat dan hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal yang ketiga. Seorang perempuan berusia 56 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan sakit kepala. Hasil pengkajian dapat penglihatan kabur, kelemahan kaki, dan pada tangan sisi kanan, serta bicara tidak jelas. Untuk memastikan perawat akan melakukan pengkajian pada nervus kranial 11. Apakah yang harus diperintahkan dalam pengkajian tersebut? Kira-kira apa? Pada nervus kranial 12 ya. Oke, apa? Pak. Minta pasien menggerakkan lidah ke satu sisi dan ke sisi lainnya. Betul ya. Di nervus 12 kita berfokus pada saraf motorik untuk menggerakkan lidah ya. Kita bisa dengan cara menggerakkan pasien menjulurkan lidahnya ke arah sisi kiri. Nah, oke, kita lanjut. Seorang pasien berusia 58 tahun dirawat di ruang neurologi dengan stroke hemorrhagic. Hasil pengkajian kesadaran stupor dengan GCS 9. Refleks pupilnya lambat, kesan hemiparasis dekstra. Kemudian tekanan darahnya 190/100 dengan frekuensi nadi 100 kali per menit. Frekuensi napasnya 28 kali per menit dan suhunya 38 derajat. CT scan menunjukkan adanya gambaran hiperdens pada daerah prototemporal kanan. Nah, kira-kira diagnosa yang tepat apa di sini? Ada Pak. ya, Penurunan kapasitas adaptif intrakranial. penurunan kapasitas atrofik intracranial ya, karena tadi sudah jelas ada data subjektifnya pasien sakit kepala ya. Kemudian dari data objektif terlihat gelisah, tekanan darahnya sangat tinggi ya. Nah, mungkin lebih gampangnya saat kita lihat tekanan darah meningkat, kemudian nadi meningkat, tingkat kesadaran menurun itu berarti ada masalah terkait eh, kapasitas adaptif intrakranialnya ya. Ditandai dengan eh, respon pupil melambat atau tidak ada sama sekali, refleks neurologi juga terganggu, dan ada peningkatan TIK ya, tekanan intrakranialnya, muntah proyektil atau dari hasil CT scan-nya terlihat di MRI, menunjukkan adanya lesi neurologis. Nah, biasanya memang pada pasien dengan stroke hemorrhagic atau ada pasien yang lain misal tumor, abses di area kepala, juga ada di gangguan metabolisme ya. Mungkin kalau teman-teman melihat ada soal terlihat jelas pasien stroke dan masih di bagian kepalanya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu mungkin kemungkinan 80% ada masalah di penurunan kapasitas adaptif intrakranialnya.
Oke, kita lanjut. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuh sejak semalam. Hasil pengkajian didapatkan wajah asimetris, bicara pilu, diberi minum tersedak, dan lidah terlihat mencong ke kanan. CT scan menunjukkan infak lobus parietal dextra. Kira-kira apa masalah keperawatan yang tepat? Apa, teman-teman? Soal mudah ini. Berarti ada B, Pak. Risiko Resiko aspirasi, Pak. risiko ketidakaktifan perfusi jaringan cerebral. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, di sini apa? Resiko Resiko tersambar Pak. aspirasi. Mm-mm. Karena dari data pengkajian fokusnya ada penurunan tingkat kesadaran, penurunan refleks muntah atau batuk, juga gangguan menelan disfagia. Nah, itu dari kita lihat dia bisa berisiko aspirasi, ya, karena diberi minum sedak. Ya, kalau kita lihat, mungkin kadang kita terkecoh kalau misalnya ada masalah pasien misal udah bicaranya pelo, kemudian dia ada masalah di neurologinya, tapi kadang kita lupa ini emergensinya tuh di bagian mana. Oh, misalnya dia ada misal tadi diberi minum tersedak. Terus, nah kita lihat kira-kira yang berisiko apa? Ya ada risiko aspirasi. Oke, next lagi. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke poliklinik saraf dengan keluhan gangguan pendengaran. Perawat melakukan pemeriksaan pendengaran pada pasien dengan cara menempelkan garpu tala, ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan setelah perawat tidak mendengar, sedangkan pasien masih dapat mendengarkan getaran garpu tala. Kira-kira interpretasi pada pemeriksaan kasus tersebut adalah apa? Ini terkait pemeriksaan pendengaran, teman-teman. Perawat tidak mendengar, tapi pasien masih dapat mendengarkan garpu tala. Kira-kira apa? B, B. Lalu, lalu, apa teman-teman kira-kira? B, Pak. B. B. Tuli konduksi, ya. Jadi karena pasien itu tidak mendapatkan hantara secara normal. Jadi kadang berbeda hasilnya, ya, saat didengarkan oleh perawat dan juga pasien. Oke, kita next. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa DM. Hasil pengkajiannya seperti berikut, ya, lemas, berkeringat dingin, pucat dan gelisah. GDS-nya 58, berarti rendah. Pasien mendapatkan terapi insulin 10 unit namun tidak menghabiskan makanannya. Kira-kira intervensi yang tepat pada kasus tersebut apa? Ada clue-nya, GDS-nya rendah. Apa teman-teman? Dari poin A sampai E itu mendukung, tapi kira-kira yang lebih tepat apa? Apa? Memberikan dextrose 40%. C. Memberikan dextrose 40%. Ada yang C, memberikan minuman manis. Oke. Nah, yang mungkin C, ya. Jika pasien sadar. Nah, clue-nya apa? Di sini pasien masih sadar, ya. Pasien masih sadar, lakukan pemberian gula murni sebanyak 30 gram atau 2 sendok makan. Atau bisa kita kasih sirup, permen, atau gula murni, ya. Pastikan bukan gula pengganti, ya, gula diabetes. Kemudian juga bisa kita menggunakan makanan yang mengandung karbohidrat.
Hentikan pemberian obat diabetes atau yang menyebabkan hipoglikemi dan periksa gula darah setiap 1 sampai 2 jam. Pertahankan jangan sampai lebih dari 200 mg. Nah, kadang kita bingung. Misalnya dengan pasien kondisi gulanya sudah sangat rendah ya, 58. Tapi pasien masih sadar, ya kita masih bisa kasih makan makanan yang manis. Nggak harus kita langsung berikan dextrose 40%. Nah, itu kadang pada pasien kalau di rumah sakit itu yang ada penurunan kesadaran misalnya. Ya, selagi masih sadar, bisa kita kasih yang manis-manis dulu. Ya, setelah kita kontrol misal 1 jam kok ternyata nggak ada peningkatan. Nah, gitu kita observasi lagi, kita konsulkan ke dokter apakah memang perlu berikan dextrose atau kita berikan obat yang lainnya, ya. Jadi kita kontrol dulu. Soalnya di sini juga pasien sudah mendapatkan terapi insulin 10 unit ya dan belum menghabiskan makanannya. Oke, next. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keadaan ulkus diabetikum di kaki kanan. Perawat sedang melakukan perawatan luka, ya, setelah membuka balutan, kemudian mengkaji karakteristik luka. Dari karakteristiknya tampak kemerahan pada luka dan sebagian berwarna hitam. Berarti sudah parah. Kemudian perawat membersihkan luka dengan NaCl. Apakah prosedur selanjutnya dari kasus tersebut? B, Pak. Ya, B, Pak. B. Nekrotomi. Oh ya, ini salah ya. Ini harusnya jawabannya B. Nekrotomi ya. Kita menghilangkan jaringan mati pada pasien ya. Kira-kira setelah kita membersihkan jaringan mati, terus apa? Kan tadi sudah dibersihkan dengan luka ya, dengan NaCl. Terus kita melakukan nekrotomi. Setelah itu kita memberikan Obat. apa? Memberikan obat pada luka dulu atau kita kompres basah dulu? Kompres basah dulu, Pak. Kompres basah dulu, baru kita berikan obat pada area lukanya ya. Kita kasih salep, kemudian kasih sufratul, baru kita eh tutup kasanya ya. Oke, next. Seorang laki-laki berusia 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis DM. Hasil pengkajian, pasien mudah lelah, aktivitas dibantu, dan merasa haus. BB-nya turun, kulitnya kering, dan tekanan darahnya masih normal. Frekuensi napas normal, dan hasil labnya gula darahnya tinggi. Hiperglikemi sejumlah 578 mili, 578. Masalah keperawatan pada kasus tersebut apa kira-kira? Intoleransi aktivitas, Pak. Intoleransi aktivitas. Oke. Oke, Pak. Jawabannya ya teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, kita lihat di sini memang pasien itu mengeluhkan mudah lelah. Kemudian aktivitas dibantu orang lain dan merasa haus. Nah, tapi beberapa ciri ini itu kan dikarenakan pasien gula darahnya terlalu tinggi, ya. Makanya yang perlu kita atasi yang pertama GDS-nya dulu, karena di sini GDS-nya sangat tinggi, 578, ya. Kalau ini berangsur-angsur dan tidak ditangani nanti berefek ke masalah yang lain. Makanya kita ambil masalah yang utama, ketidakstabilan kadar gula darah, ya. Karena tanda-tandanya, misalnya kita sudah hipoglikemi nih, ya, mengantuk, pusing, lapar, haus, ya. Kemudian eh, gemetar, kesadaran menurun, berkeringat. Jadi yang perlu kita tangani pertama gula darahnya dulu untuk mengontrol dari efek-efek yang dapat ditimbulkan tadi seperti mudah lelah dan sebagainya,
ya. Oke, kita lanjut di sistem kardiovaskuler. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dan mengeluh nyeri dada sebelah kiri, seperti ditekan benda berat. Nyerinya berkurang dengan istirahat dan bertambah dengan aktivitas. Skala nyerinya 6, berarti sudah sedang. Perawat akan melakukan tindakan perekaman EKG pada pasien. Perawat telah memasang sadapan di V2, di mana lokasi pemasangan elektroda V4 kira-kira. B, Pak. Di E. B. Ya, B ya. Nah, bisa kita lihat di V1-nya. V1 itu ditempatkan di interkosta ke-4, parasternum kanan. Kemudian V2 di interkostal 4, parasternum kiri ya, sejajar. Atau kita gampangnya disejajar dengan puting. Kemudian yang V3 ditempatkan di antara V2 dan V4. Yang sadapan V4 ditempatkan di ruang interkostal 5, mid clavicula kiri. Ya, mungkin ini kadang kita sedikit tertukar-tukar sedikit-sedikit lah, nggak masalah. Mungkin teman-teman nanti dihafalkan saja untuk gambar dan titik-titiknya. Mungkin kalau secara kita apa namanya ngapalin kata-katanya kadang kelupaan. Tapi kalau kita tindakan EKG langsung ke pasien kan mesti udah hafal ya. Nggak apa-apa. Ini kadang mungkin terlupa sedikit. Oke, next. Masih di sistem kardiovaskuler. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri daerah leher menyebar ke punggung kiri dengan skala 7. Berarti sudah berat. Hasil pengkajian ditemukan sesak, gelisah, dan sulit tidur di malam hari. Tekanan darahnya 130 per 85, frekuensinya tinggi 101. Frekuensi napas juga tinggi, saturasinya 96. Hasil EKG menunjukkan ST elevasi di lead V1 sampai V4. Kira-kira tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut apa? Yang E, Pak. Kolaborasi pemberian nitrogliserin ya. Jadi nitrogliserin itu obat untuk mencegah dan meredakan angina pektoris atau nyeri dada pada pasien dengan jantung koroner ya. Atau kita juga bisa dengan obat subbilingual apa kalau misalnya ada pasien yang serangan jantung, teman-teman di rumah sakit apa? Obat subbilingual yang diberikan pada pasien saat di serangan jantung apa? Enoxaparin belum, bukan Pak? Apa? Biasanya banyak nih di rumah sakit. Obat ISDN ya, isosorbit atau isorbit dinitrat ya. Kadang teman-teman misal ada nih pasien serangan jantung, oh kasih obat sublingual ISDN. Nah, itu kasihkan ke pasien ya. Terus disesep, jangan ditelan di bawah lidah biar penyerapannya cepat langsung dari pembuluh darah di bawah lidah. Tapi juga bisa kita dengan nitrogliserin ya untuk meredakan nyeri dada. Nah, ini lebih fokus pada menurunkan nyerinya ya. Kalau obat yang ISDN itu saat kejadian serangan jantung. Jadi nitrogliserin lebih fokus pada nyerinya saja, tapi tidak membantu dalam pasien misal ada serangan jantung. Nah, ini mungkin kita gunakan saat skalanya sudah berat di atas 6. Kalau masih di bawah 7 misalnya, di bawah 7 masih 6, 5, nah itu mungkin sudah beda lagi ya. Oke, next. Seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat hari kelima dengan diagnosis
Gagal jantung kongestif. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisiknya frekuensi nadi 90 kali per menit, tekanan darahnya lumayan tinggi. Frekuensi napasnya juga tinggi, urinya 40 cc per jam. Dan hasil EKG-nya sinus rhythm. Kira-kira masalah keperawatan utama pada pasien tersebut apa, teman-teman? Pak, intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas. Ya, jadi ketidakcukupan energi fisiologis dan psikologis untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, ciri-cirinya pasien kelelahan dan perubahan frekuensi jantung lebih dari 20% saat kondisi istirahat. Nah, setelah kita lihat dari kasus tadi, pasien kan mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Ya, terus hasil EKG-nya sinus rhythm. Berarti pasien ada masalah gagal jantung kongestif. Pasien, misal teman-teman nanti ada soal pasien dengan gagal jantung, terus ada ciri-ciri sudah sesak, gampang lelah, kita langsung ambil aja diagnosa intoleran aktivitas ya. Ataupun ini juga bisa pada pasien CKD. Kalau nanti kira-kira ciri-ciri kasusnya itu lebih berfokus aktivitasnya ya. Jadi kalau aktivitas sudah capek, sesek, kemudian hasil EKG-nya ada, lampirannya, kita bisa ambil intoleran aktivitas. Oke, lanjut. Seorang laki-laki berusia 43 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK eksaserba akut. Hasil pengkajian keluhan sesak napas, tampak cemas dan batuk berdahak, retraksi dinding dada, tekan darah sekian, frekuensi sekian. Nah, ini hasilnya sekian. Kira-kira masalah keperawatan utama pada pasien di sini apa? Ada hasil DO-nya sekian nih. Normal enggak? Saturasi oksigennya 92%. Gangguan PaCO2-nya pertukaran 50 gas mm. bukan, Pak? Gangguan pertukaran gas. Oke, ya, betul. Karena kita lihat dari sininya ya, dari data objeknya pH-nya 7,25, PaCO2-nya 50, PaO2-nya 80 mg. Nah, kadang teman-teman mungkin terkecoh saat melihat di sini ada batuk berdahak. Nah, kalau misal ada kata batuk berdahak, kita mesti kadang langsung ambil, oh, ini langsung ketidakefektifan bersihan jalan napasnya. Tapi kita lihat dari hasil DO-nya, kira-kira normal enggak ya? Apalagi dilampirkan dari hasil lab-nya. Nah, ini terlihat misal kurang dari normal. Kemudian saturasinya juga enggak normal. Nah, kita bisa ambil dari pertukaran gas ya. Pokoknya nanti teman-teman kalau ada kasus sudah dilampirkan hasil labnya ya, saturasi rendah, hasil lab pH dan sebagainya, ternyata itu tidak normal, kita langsung ambil diagnosa pertukaran gas ya. Jangan terkecoh di awal ada kata batuk berdahak, tapi kita lebih fokus di hasil labnya kalau ada hasil lab. Tapi kalau nggak ada hasil labnya misalnya cuma batuk berdahak, ya sudah langsung ambil bersihan jalan nafas ya. Oke, lanjut. Kita sampai jam 5 ya teman-teman ya. Ini ada 51. Oke, tambah orangnya. Ini dari 51 orang yang nge berapa orang? Saya ngasih, Pak. Hampir setengahnya yang nge ada mungkin? Ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, oke, kita lanjut. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan bengkak di seluruh tubuh ya. Kemudian hasil pengkajian mengeluh sesak, badan terasa berat, gatal, piting edema lebih dari 3. Produksi urinnya 300 cc per 24 jam, BP-nya 60, tekanan darahnya tinggi, frekuensi napas, frekuensi nadinya sekian. Hasil lab ureunya 180 mg, kreatininnya 7 ya, tinggi. HB-nya
8 rendah. Kira-kira masalah keperawatannya apa yang prioritas pada kasus tersebut? Nah, ini sudah terlihat sih dari ciri-cirinya. Apa, teman-teman? Hipervolemia. Hipervolemia, ya. Karena pasien ini berarti pasien CKD ya. Urinnya 300 cc per 24 jam, kemudian sudah bengkak di seluruh tubuh. Kalau nanti di soal ada ciri-ciri pasien bengkak, terus urinnya meningkat, kemudian ada piting edema, gatal, berarti pasien CKD. Kita bisa langsung ambil hipervolemia, ya. Nah, karena ada peningkatan volume cairan intravaskuler, ditandai dengan sesak, edema, asites, BB-nya meningkat. Tapi di sini nggak ada keterangan berat badan awal sampai akhirnya, hanya ada 60 kg. Tapi sudah kita ambil dari edemanya dan ada asites, ya, bengkak seluruh tubuh. Oke, kita lanjut. Nyonya A, 45 tahun, datang ke RSUD untuk memeriksa kesehatannya. Hasil pengkajian, pasien mengeluh urin keluar tanpa disadari. Saat pasien tertawa berlebihan dan batuk, pasien mengatakan keluhan dirasakan sejak 1 bulan yang lalu dan tidak diketahui penyebabnya. Hal ini menyebabkan pasien malu ketika berkumpul dengan teman-temannya. Kira-kira diagnosa keperawatan yang tepat dari kasus tersebut adalah apa? Nah, ini mungkin ini contoh soal yang kurang bagus ya. Jadi nggak ada DO-nya, hanya teks saja. Nah, tapi kalau kita kira-kira dari hasil ini apa? Pasien mengeluh urin keluar tanpa disadari. Apa nih? Inkontinensia apa berarti? Atau retensi atau gangguan eliminasi urin? Jadi inkontinensia urin stres ya. Soalnya pasien itu ini ada kata-kata pasien malu saat kumpul dengan teman-temannya ya. Terus pasien juga keluar tanpa disadari urinnya saat pasien tertawa atau batuk. Jadi pasien mengalami inkontinensia urin saat tertawa berlebihan, batuk yang mengidentifikasi adanya tekanan tambahan pada saluran kemihnya. Ya, inkontinensia urin yang terjadi akibat stres seperti tertawa, batuk disebut inkontinensia urin stres. Ya, oke, next. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis suspek appendicitis. Hasil pengajian, pasien mengeluh nyeri perut bagian kanan bawah. Nyerinya 7. Ada keluhan mual muntah, tidak nafsu makan. Dan DO-nya seperti berikut. Kira-kira pengkajian lanjut pada kasus tersebut apa, teman-teman? Pak. Palpasi Apa? pada titik E. Palpasi pada titik McBurney ya. Jadi tadi sudah jelas pasien itu sudah mengeluh nyeri di perut kanan bawah dan nyerinya sudah 7. Ya, jadi kita bisa raba-raba dulu di area McBurney point-nya ya, sebelah kanan bawah. Nah, ini teman-teman mungkin yang di sini ada yang pernah usus buntu, tahu ya seberapa sakitnya usus buntu. Terus juga kita bisa cek dengan kita menggerakkan kaki ke atas ya, ditekuk. Kalau misalkan saat kaki kanannya ditekuk ke atas kesakitan, bisa kita pastikan memang ada appendicitis ya. Terus saat kita pegang, sakit enggak di area kanan bawahnya? Nah, kadang ada yang kita pegang ternyata di bagian belakang, kanan kirinya sakit. Nah, itu juga bisa aja masalah di ginjalnya, ya. Entah ginjalnya ada infeksi, meradang, atau semacamnya. Tapi kalau kita ada suspek appendicitis, kita fokusnya sudah di kanan bawah saja. Tapi kalau ada bagian nyeri yang lainnya,
itu bisa jadi masalah yang lain. Misalnya ada masalah di ginjalnya atau di ususnya. Ya. Ciri-ciri khususnya apendisitis di sebelah kanan bawah. Nah, ini juga ada gambar, misal tadi kan kakinya diangkat, juga bisa kita dengan kaki disilangkan di sini ya, disilangkan. Kalau tadi ada gejala sakitnya juga saat kaki diangkat dan kaki disilangkan, berarti memperkuat adanya apendisitis. Oke, next. Seorang perempuan 39 tahun dirawat post-op mastektomi hari ketiga. Hasil pengkajian mengeluh nyeri pada luka operasi ya karena masih 3 hari. Wajah meringis, nyerinya cuma 3, nyeri seperti tertusuk-tusuk balutan luka tampak bersih, tekanan darahnya sekian, frekuensi napas dan nadinya sekian. Apakah intervensi yang tepat diberikan pada pasien? Apa teman-teman? Di sini skala nyerinya masih 3. Pasien dengan post operasi. Kira-kira apa yang tepat? Halo, Relaksasi nafas dalam, Mbak. relaksasi napas dalam ya. Nah, mastektomi kan adalah pengangkatan payudara dan data fokusnya pasien mastektomi hari ketiga. Kemudian ada nyeri pada luka operasi. Mengeluh nyeri pada luka operasi, wajah meringis dan skala nyerinya 3. Balutan lukanya nampak bersih. Ya, jadi kita bisa kasih terapi non farmakologis napas dalam. Ya, kalau misalnya tadi sudah nyerinya, misalnya nyerinya udah berat, kita bisa berikan analgetik. Tapi kalau misal 1 sampai 3 ya, kita bisa relaksasi napas dalam atau relaksasi apapun yang non farmakologis. Oke, next seorang laki-laki 48 tahun dirawat di RS Pos TU RP atas indikasi BPH ya. Pasien prostat. Hasil pengkajian pasien terpasang Foley kateter sudah 10 hari. Nyeri pada area pemasangan kateter dan tidak bisa menahan BAK. Hari ini pasien direncanakan pulang dan akan dilakukan pelepasan kateternya. Apakah tindakan perawatan yang tepat dilakukan oleh perawat? Nah, A, B, C, D, E. Apa? Pasien terpasang 10 hari. Kemudian pasien tidak bisa menahan BAK. Hari ini pasien direncanakan pulang dan pelepasan Foley kateter. Teman-teman, apa? Sebelum kita lepas, kita apain dulu? Dilakukan bladder. Pak. Pak. Apa? B. Bladder training, Pak. B, bladder training ya. Jadi kalau teman-teman misal di rumah sakit kan sering nih mesti disuruh sama rawatnya. D itu pasien lama terus mau di AF kateternya. Kak, nanti coba diedukasi buat bladder training ya, menahan kencingnya. Karena sudah terlalu lama menggunakan kateter jadi ototnya itu masih kurang responsif lah bahasanya ya. Setelah kita latihan bladder training, kita kan meningkatkan refleks dari otot kandung kemih ya, supaya kandung kemihnya itu bisa kita mengontrol. Kira-kira ada rangsangan ingin berkemih atau tidak ya. 10 hari sudah termasuk yang lama nih. Jadi kadang pasien kalau misal langsung dilepas tanpa adanya bladder training, nanti bisa inkontinensia urin ya. Jadi tiba-tiba urinnya keluar atau tiba-tiba nggak bisa mengontrol urin ya. Sering keluar. Jadi kita bisa lakukan bladder training untuk mencegah inkontinensia urin. Nah, harus berapa hari sih kita kasih bladder training? Yang udah kasih kita kateter berapa hari? Sebetulnya tidak ada aturan berapa hari kita bladder training. Tapi setidaknya eh, siapapun pasien yang sudah kita kasih kateter, sebelum kita copot harus sudah bladder training. Entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, apalagi ini 10 hari. Jadi semua itu bisa kita berikan edukasi
supaya tidak ada inkontinensia urin. Oke, next. Ya, ini soal anak P 13 tahun sedang mempersiapkan untuk tiroidektomi parsial. Ia terus menanyakan apakah sakit nantinya, masih bisa berbicara atau tidak, dan bekas lukanya hilang atau tidak, walaupun ditemani oleh ibunya di ruang operasi. Ia tampak gelisah. Masalah keperawatan pada kasus tersebut. Nah, ini mungkin Ansietas, gampang Pak. ya. Ansietas ya. Karena di sini pasien apa? Tampak gelisah, tegang, heart rate-nya 106 ya. Di sini dia terus menanyakan apakah sakit, apakah masih bisa berbicara, apakah ada bekas luka. Jadi pasien terlihat khawatir. Langsung kita ambil ansietas ya. Nah, kemudian kita lanjut. Seorang perempuan usia 39 tahun dirawat di post-op mastektomi hari ketiga. Oh, ini tadi hampir sama ya. Kita next. Oke. Seorang laki-laki 34 tahun dibawa ke RS dengan fraktur os nasal. Pasien tampak meringis, nyeri herang timbul, kemudian di bagian hidungnya sehingga sulit untuk beristirahat. Skala nyerinya 5 ya, sedang. Tekanan darahnya normal, frekuensi napasnya ini salah. Harusnya frekuensi nadi 82, frekuensi napas 20 kali per menit. Suhunya normal. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi besok pagi. Apakah tindakan perawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa? Di sini pasien mau dibawa untuk operasi pos nasal ya kan? Di hidungnya, kemudian timbul denyut-denyut pada bagian hidung sehingga sulit untuk bernapas. Skala nyerinya 5. Apa tindakan keperawatan yang paling tepat? Kita atasi apa dulu nih di sini? Kolaborasi pemberian analgesik, Pak. Pemberian analgesik ya. Jadi kita atasi nyerinya terlebih dahulu karena pasien itu mengatakan nyerinya hilang timbul, cenut ya kan. Ya pasti kita harus atasi nyerinya dulu. Soalnya di sini pasien frekuensi napasnya normal ya kan. Frekuensi napasnya normal, terus tidak ada data SpO2-nya ya. Jadi kita nggak perlu menangani masalah seseknya. Di sini hanya berdenyut denyut saja dan terasa nyeri. Oke, kemudian seorang laki-laki 46 tahun dirawat dengan luka bakar sampai bagian dermis pada wajah, leher, dan dada. Pasien mengeluh haus, nyeri pada area luka, tampak bula yang ruptur, warna merah pucat, tekanan darah 134/78. Frekuensi nadi sekian, frekuensi napas sekian, suhunya sekian. BB-nya 65. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Ya, di sini ada luka bakar. Berarti apa? Gangguan Benar integritas bersama ya. jaringan, Pak. Oke, ya. Gangguan integritas kulit atau jaringan ya sudah jelas di sini. Nah, pasien luka bakar ya. Yang harus kita tangani berarti di luka bakarnya. Pasien mengeluh haus ya. Pasien berarti kan kekurangan cairan nih karena pasien terbakar. Kadang kita terkecoh, oh pasien mengeluh haus pada area luka, terus tampak pucat. Kita kadang ambil hipovolemi karena kekurangan cairan, tapi kita terlupa. Kita fokusnya di luka bakarnya ya. Langsung kita ambil gangguan imunitas kulit dan jaringan. Nah, ini jawaban B dan E hampir sama. Ya, intinya jawabannya sama situ. Oke, next.
Nyonya H, 48 tahun, dirawat di bangsal onkologi dengan CA mamai. Pasien mengeluhkan nyeri skala 8 ya, serinya tinggi nih. Di daerah payudara seperti tusuk-tusuk, nyeri hilang timbul dan bertambah saat bergerak. Nyeri sering dirasakan sekitar 7 bulan. Nah, ini sudah gampang nih, berarti nyerinya sudah 8 di atas 7 bulan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? B. B, Pak, nyeri kronik. Ya, pasien ditandai dengan nyeri sudah lebih dari 3 bulan. Ya, tadi nyerinya sekitar 7 bulan dan skalanya 8. Berarti kan nyerinya sudah dalam waktu yang lama dan sudah skalanya sudah tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita ambil nyeri kronik. Ini mungkin teman-teman sudah hafal lah ya. Nyeri kronik di atas 3 bulan, nyeri akut kurang dari 3 bulan. Mudah. Oke, next. Seorang perempuan 65 tahun dijadwalkan 3 hari lagi untuk menjalani pembedahan lensa mata yang kedua kalinya. Pasien dirawat di ruang perawatan kelas 3 bersama 5 pasien yang lain. Pasien berbagi fasilitas bersama pasien yang lain. Pasien harus berjalan sekitar 10 meter untuk ke kamar mandi. Apakah tujuan keperawatan pada kasus tersebut? Nah, ini mungkin soal yang kurang bagus juga, kurang ada datanya. Nah, kita next saja ya. Nih, seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan patah tulang paha bagian kanan dan tampak terpasang gips. Saat pengkajian ditemukan nyeri tekan sekitar gips. Pasien pos operasi hari kedua ORIF. Edema pada tungkai yang digips dan merasa kesemutan nih. CRT-nya lebih dari 3 detik, terpasang drain dengan volume 25 cc per 24 jam. Tekanan darah, nadi normal, kemudian suhunya 30 derajat Celcius, RR-nya 26 kali per menit. Kira-kira apa tindakan keperawatan prioritas yang dilakukan pada pasien di atas? Ya, clue-nya pasien ada fraktur, terpasang gips, kemudian ada nyeri tekan, ada edema pada tungkai. Apa, teman-teman? Dari kasus tersebut, Yang kaji tanda-tanda sindrom kompartemen, Pak. kaji tanda-tanda sindrom kompartemen. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin apa ya? Pasien terpasang drain dengan volume 25 cc, tekanan darahnya normal, nadinya normal, suhunya mungkin tinggi, ya kan tinggi sedikit, tapi tidak ada data penunjang seperti data lab ya. Data labnya nggak ada. Jadi mungkin kita di sini lebih fokus pada observasi dan intensitas dan durasi nyerinya. Karena di sini pasien itu hanya eh, ditemukan pengkajian nyeri di sekitar gips tanpa adanya intensitas nyerinya, durasi nyerinya. Jadi mungkin kita lebih fokus pada durasi nyeri dan observasi nyerinya ya. Kalau kaji tanda-tanda sindrom kompartemen itu kalau misalkan di sini ada tambahan data lampiran data labnya ya, data lab darah rutin atau semacamnya ya. Oke, teman-teman, ini mungkin cukup untuk hari ini ya. Ini tadi ada soal terakhir. Udah, nanti teman-teman bisa belajar di rumah. Tadi kita sudah 50 soal kurang lebih ya. Tadi ada beberapa soal yang eh, kurang bagus. Nanti saya edit dulu, saya kirimkan ya. Nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing. Ini karena mungkin tadi sambil ada yang nge-save ya. Jadi ada mungkin kurang maksimal. Gak apa-apa, nanti kita bisa belajar mandiri di rumah.
Oke, baik teman-teman, mungkin cukup untuk hari ini ya. Terima kasih. Jaga kesehatannya, shift ya. Masih lama teman-teman praktiknya. Kemudian jangan lupa belajar untuk mempersiapkan UKOM. Oke, baik, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Saya tutup untuk pembekalan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.